Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Realiza, ayo pimpin temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Realiza. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya apa ada yang tidak berangkat? Kayaknya si Udin deh, Bu. Nggak masuk dia ini. Iya, Bu. Si Udin sakit katanya. Oh iya, Udin ya. Oh nggak apa-apa, tapi kalian rajin-rajin ya, cuman Udin doang yang nggak berangkat. Nah, anak-anak, ini masih pagi ya, jadi semoga kita tetap semangat untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. Meskipun sedang ada pandemi COVID, Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Sudah siap belajar ya? Buku, pena, semua perlengkapan sudah disiapkan? Sekarang kita mulai belajarnya. Sebelum Ibu lanjutkan, apa masih ada yang ingat kemarin kita sudah belajar apa? Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, Iswa. Coba sampaikan pada teman-temannya. Materi minggu kemarin itu tentang toleransi, Bu. Meskipun kita tinggal di negara yang memiliki suku, budaya, bahasa, serta agama yang berbeda, kita tidak boleh bermusuhan dan tetap menjaga persatuan. Hal ini yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, Bu. Betul tuh Iswa, pintar sekali ya, masih ingat. Ayo anak-anak kita beri apa? Oke, kita lanjutkan materi belajarnya ya. Ibu ingin melakukan pengambilan nilai, jadi kalau ada yang bisa jawab nanti dapat bonus nilai. Selain dari nilai harian sama tugas kelompok. Nah, karena materi kita berkaitan dengan kerjasama, Ibu mau tanya, adakah yang bisa menjawab apa itu hakikat dari kerjasama? Saya, Bu. Saya. Bu, saya Ibu. Udah Saya dong, loh, Bu. Iswa. Masa kamu Saya loh. Udah, Iya, nggak apa-apa jangan dong. disebut, coba Realiza coba. Hakikat dari kerjasama adalah aktivitas yang ditunjukkan dalam bentuk kerja kelompok antar teman yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dan dapat menyatukan pendapat tersebut menjadi satu. Begitu, Bu, menurut Realiza. Betul, pintar. Coba plus lagi dong biar semangat. Nah, setelah itu Ibu ingin menyampaikan indikator pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama itu kita diharapkan bisa bersyukur kepada Tuhan atas karunia persatuan dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Berpendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, dan bersemangat dalam mendorong kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, itu indikator yang diharapkan kita miliki setelah melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah itu Ibu mau tanya, apa sih manfaat dari kerjasama? Coba Indah ya, soalnya yang lain udah pada jawab. Coba Indah, murid Ibu yang pendiam sekali, coba dijawab ya. Ya Bu, kalau menurut saya kerjasama itu bisa meningkatkan solidaritas, kepercayaan, mempererat persaudaraan, serta mempermudah suatu pekerjaan Bu. Tuh kan, bisa jawab walaupun pendiam. Bagus ya jawabannya. Nah, kemudian Ibu mau menyampaikan materi belajar kita ya. Setelah itu kalian akan berdiskusi secara kelompok.
Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kita belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dan perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah atau untuk mufakat. Setiap orang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini tercantum pada pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak bergotong royong membiayai pembangunan. Nah, jadi anak-anak, kerjasama kita dalam bidang kehidupan ekonomi itu juga dalam pajak. Dengan kita membayar pajak, maka pembangunan di negara kita bisa lancar. Kemudian wujud badan usaha yang memegangi teguh kerjasama adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum yang berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945, Indonesia menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 29 ayat 3 UUD 1945, 27 maksud Ibu, negara Indonesia menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan pertahanan negara. Kerjasama negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seorang atau kelompok untuk ikut serta dalam usaha melindungi, mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan setiap warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Nah, jadi untuk mempertahankan keamanan negara itu kita semua harus bela negara dan ini wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah kerjasama antara umat beragama. Contohnya yaitu saling menghormati umat agama yang berbeda, kemudian saling menghormati lembaga yang berbeda, setiap sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Selanjutnya dalam berbagai bidang kehidupan, arti pentingnya adalah bisa bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dan kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, setelah itu ada cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Di dalam kerjasama lingkungan kehidupan sekolah, contohnya yaitu kita dapat menolong teman yang kesusahan, membersihkan kelas bersama, kerja kelompok yang baik. Kemudian dalam kehidupan masyarakat kita bisa ikut kerja bakti, mengikuti siskamling, gotong royong, membantu warga negara yang memiliki acara dan sebagainya. Selain itu ada juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa mengikuti perayaan hari besar nasional, bayar pajak, dan bela negara. Nah, itu tadi adalah materi yang Ibu sampaikan. Sudah ada gambaran ya mengenai kerjasama. Sekarang Ibu ingin kalian bentuk kelompok 2 orang dan sampaikan mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.
Iswa, nggak apa-apa ya Iswa sendirian ya, soalnya si Udin udah berangkat kan ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya berani kok Bu sendirian. Saya bisa kok Bu. Ya baik, Iswa pintar ya. Nah selanjutnya, sembari kalian mengerjakan, Ibu ingin menerangkan sedikit tentang kerjasama pada masa penjajahan dulu. Kalian bisa kerjakan ya sekarang sambil mendengarkan. Nah, sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Semangat kerjasama dalam para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sudah cukup ya waktunya anak-anak, yuk kelompok Realiza duluan ya, jelaskan pemikiran hasil kelompoknya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Realiza Yuning Tias, dan Indah Ismi Lestari. Materi pertama akan saya bacakan. Bidang politik, kerjasama ini contohnya dapat ditemui di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, seperti tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, pemilihan presiden, dan kepala daerah. Partisipasi dalam pemilihan tersebut tidak hanya sebatas memberikan suara, tapi tak sedikit anggota masyarakat yang bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara, membantu mengamankan jalannya pemungutan suara, dan lainnya. Di bidang agama, yaitu melalui kegiatan kerjasama dalam bidang agama, serta terciptanya kerukunan dan sikap saling menghormati serta toleransi antar umat beragama. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Indah. Bagi teman saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Bidang agama. 1. Kehidupan di sekolah. 1. Tidak membuat masalah karena biasanya dapat merusak proses kerjasama dan dijauhi teman. 2. Saling percaya jika kepercayaan antar sesama hilang, maka sulit terbentuknya kerjasama. 3. Saling menghargai dan memberikan penghargaan sehingga kehidupan sekolah akan semakin baik dan seluruh peserta didik dapat saling menghargai satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya Indah atas pemaparan materinya. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, bagus ya pemaparannya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan kepada Iswatun Hasanah. Pada Iswa dipersilakan ya. Baik Ibu, terima kasih. Izin menyampaikan materi yang telah saya diskusikan pada diri saya sendiri, yaitu tentang adanya kerjasama yang ada dalam bidang sosial, politik, beragama, dan sekolah. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan bangsa Indonesia melalui kerjasama antara lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua yaitu setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari
kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan dan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga yaitu sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Kemudian kerjasama dalam kehidupan sekolah, yaitu yang pertama, berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Yang kedua, melaksanakan aturan sekolah apabila aturan ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bekerja sama dan jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan. Sekian Ibu presentasi dari saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Baik, bagus semua ya presentasinya. Iswa juga walaupun sendiri tetap bagus presentasinya. Nah, tapi Ibu sedikit menambahkan ya, soalnya di sekolah itu masih belum lengkap. Menurut Ibu, di sekolah itu kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf komite sekolah, dan tentu saja peserta didik. Nah, terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan 1. Tentukan tujuan bersama, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sekolah, dan melaksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila tidak ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tidak tertib. Nah, anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan ya. Selanjutnya ada tugas mandiri. Ada beberapa soal esai yang perlu kalian kerjakan. Sebelumnya Ibu share screen dulu untuk menunjukkan soalnya. Nah, ini ada 5 soal esai. Kalian perlu mengisi nama, kelas, selanjutnya mengisi 5 soal esai ini ya, sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pasti ada kok jawabannya. Ibu akan share ke grup kelas kita. Ibu tutup dulu ya share screen-nya. Baik, Nah, Ibu. ya, nah anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Kalian kerjakan di rumah. Kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.